maka tidak ada puasa baginya. Nggak kehitung tuh ya? Yoi. Lapar haus aja tuh. Yoi. Yang dibolehkan just tip. Yang dibolehkan just tip. Titip ya. Gue berzakan titip ke lu. Jangan keluar dari Ramadan. Artinya keluarlah dengan Ramadan. Artinya jadikan setiap bulan itu sama seperti bulan Ramadan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih dikasih sehat. Yoi. Masih bisa jalan terus journey berdakwah. Signature program dari kompas.com. Terima kasih kesediaannya Brother Ustadz Alfi Alfandi Abram di sini. Gue yang makasih banyak. Gitu dong. Udah diberikan tempat untuk berbicara dan mengingatkan diri sendiri. Jadi selama ini yang kita bicarakan itu gue bukan untuk orang lain tapi buat diri gue sendiri. Begitu pula diriku. Pertanyaannya mungkin buat orang lain, tapi siraman rohani masuk ke hati terdalam juga. Nah, karena masih di suasana bulan Ramadan juga, Yoi. jadi pertanyaan-pertanyaannya ini berkaitan sama bulan Syaban. Bukan dong, bulan Ramadan. Ayo. Dan ini juga menjadi keresahan teman-teman juga. Beneran nih, beneran. Sebenarnya salah apa enggak nih? Bener apa enggak nih? Bener apa enggak nih? Ya, jadi beban itu akan ditimpa oleh Brother untuk bisa memberi pencerahannya. Biasanya nih kalau sebelum puasa kan terawih kan malamnya dong. Iya. Nah terawih semangat, apalagi mereka yang Seminggu pertama enggak? bukan yang punya mazhab tetap 3 kali sehari makannya. Jadi sahur, buka, habis terawih makan lagi. Oh gitu. Iya kan? Iya. Biar sehat. Iya. Iya. Kan gitu. Iya. Biasanya kalau habis terawih makan terus ngantuk tidur. Besoknya kalau sahur syukur, kalau enggak kan nggak mau kufur dia. Betul. Jadi dia tetap puasa. Nah itu niatnya nggak kebaca. Itu bagaimana nih, brother? Berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah kita bangun tidur, misalnya nih makan malam, tidur bablas, bangun udah subuh, atau bahkan lebih siang daripada subuh. Oke. Kemudian di rumahnya nggak ada makanan. Ini kalau sering terjadi di ibu kota. Betul. Kalau di rumah nggak ada makanan, ini kalau puasa sunnah ya, dibilang sama dia, aku puasa aja deh sekalian. Boleh. Kalau puasa sunnah. Kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa Ramadan, kalau dibilang, oh, gue udah ntar aja puasa, ntar aja niatnya. Niatnya ntar ya. Ntar aja. Atau dia sama sekali ngomong begitu, habis sholat sedikit pun nggak berpikir besok mau puasa, sedikit pun nggak berpikir besok gimana. Tidur, bablas bangunnya jam 7 misalnya. Iya. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang tidak membaca niat sampai setelah fajar, maka tidak ada puasa baginya. Nggak kehitung tuh ya? Yoi. Lapar haus aja tuh. Yoi. Sama latihan sabar kali ya? Yoi. Tapi malah enggak. Yoi, karena apa? Ya. Karena pentingnya niat ini, niat itu memang dalam hati, hanya kita tahu. Cuma dilafazkan. Makanya kalau di sholat tarawih kita kan setelah menuju witir, nawaitu shauma ghadin gitu kan, diucapkan untuk menguatkan hatinya. Itu penting. Boleh nggak cuma di hati aja? Boleh aja, nggak masalah. Bisa dibilang besok puasa cukup. Oke. Itu beberapa imam membolehkan tuh. Yang penting ada niat. Niatnya mau puasa. Begitu. Tapi kalau sama sekali enggak, maka tidak ada puasa baginya. Penting nih, makanya tolong bulan Ramadan tarawihnya jangan cuman seminggu pertama. Tolong PU di ujung. Iya, sampai ujung dong. Kalau misalnya nggak bisa rame-rame, Rasulullah juga sendirian juga sholatnya pernah gitu kan. Artinya lebih utama, karena kalau tarawih Rasulullah rame-rame menjadi sebuah ijtihad bahwa sholat tarawih ini harus wajib, padahal hukumnya sunnah. Begitu, dan mengucapkan niat untuk puasa Ramadan hukumnya wajib. Mendingan ambil paket tarawih aja lah ya, biar bacaan niat bareng-bareng. Lebih ketinggalan. Nah, juga dari sisi kesehatan, puasa itu punya banyak manfaat. Betul. Nah, jadi kalau bagi mereka yang niat puasanya juga diniatkan dengan alasan dasar diet, itu sebenarnya boleh apa enggak sih? Gitu bukan? Gitu ya. Intermittent fasting. Iya. Boleh jangan masalah. Jadi niat tersebut kan emang puasa itu kan faedahnya begitu dahsyat ya. Nah,
yang kok bisa ada orang puasa makin gemuk? Ya karena ini ada. Puasa malah gemuk. Ada. Karena apa? Hakikat daripada puasa tidak dijaga. Dia tidak menahan setelah berbuka. Oh oke, depositnya lebih banyak tuh ya. Iya, sama aja dong. Iya. Artinya kalau misalnya dia puasanya sekali diet, fadhal silahkan, nggak masalah. Atau sah puasanya, nggak masalah. Jadi kalau misalnya lebih dahsyatnya, ya kalimat lillahi ta'ala aja dibenerin. Karena Allah Ta'ala. Balik lagi ke niatnya nih. Betul, karena kan Allah bilang, kullu amal bani Adam lahu. Setiap amal anak cucu Nabi Adam lahu untuk mereka. Illa asyam, kecuali puasa. Ana jazim, ya aku yang ngebalasnya. Begitu. Jadi tolong bulan puasa jangan sampai kita menyanyikan Ramadan ini. Kalau bisa di siang hari berkurang jumlah kaki yang gantung. Kaki yang gantung di atas bangku warteg. Betul. Kecuali mereka yang non muslim atau lagi berhalangan. Begitu. Nih beberapa waktu lalu kan Brother sempat cerita kalau misalnya sahur tuh kalau bisa jangan jauh-jauh dari waktu habisnya. Betul. Jadi dimanfaatkan karena Rasulullah juga demikian mencontohkannya. Nah, ini ada lagi nih yang memang senang injury time, dia emang gol-gol extra time. Oh gitu. Boleh apa enggak nih? Jadi Roberto Carlos ya. dik dengan kerasnya. Nah, dia udah imsak, dia berhenti makan nih. Imsak, tahan tuh. Tapi belum subuh. Air segelas boleh kali. Nah, itu boleh apa enggak sebenarnya, Brother? Boleh. Belum azan loh kan? Belum azan. Belum masalah, boleh. Boleh ya? Boleh. Karena imsak itu di kita di Asia Tenggara ya. Itu di ulama mensepakati imsak adalah waktu berhati-hati. Ayo mulai bersih-bersih sikat giginya. Oh, oke. Jadi nggak ada makan lagi. Nah, jarak antara imsak dan sholat itu kurang lebih 50 ayat. 50 ayat? 50 ayat. Ya tapi kalau yang belet-belet gini mungkin pendek kali, nggak cukup 50 ayat. 50 ayat pendek? Oh, 50 ayat pendek. Artinya kurang lebih sekitar 10-15 menit. 10 menit lah kurang lebih. Ya, kalau mau makan di situ fadhol, tapi harus berhati-hati dan pastikan nggak ada hal-hal yang nyangkut deh dalam gigi kita. Okay. Kalau misal dalam gigi ada yang nyangkut, kita nggak berhati-hati di situ, kita mentakhirkan sahur, ikuti sunnah Nabi, keren, masya Allah. Tapi dia nggak hati-hati. Terus siang ada yang nyangkut, dimainin, gitu kan batal puasanya. Oke. Jadi jangan dimainin tuh. Jangan dimainin. Wih, buang aja deh. Itu juga masih deg-degan tuh, sebenarnya masuk apa enggak nih, tapi ikhtiar aja. Gitu. Jadi kalau bisa diperhatikan, boleh apa minum setelah imsak, boleh. Yang paling sering dan bukan tren di minggu-minggu awal di bulan puasa itu kan taraweh. Ya. Nah, biasanya tuh kalau udah mendekati Lebaran suka banyak agenda tuh. Nah, boleh nggak sih sebenarnya kita taraweh nih di masjid? Ya biar dapat nih jamaahnya, fadilahnya. Tapi nutup ya nih, witirnya di rumah, itu boleh nggak ya? Boleh aja, nggak masalah witir di rumah. Karena misalnya dia witir di rumah, kenapa di rumah mau sholat lagi? Oke, nambah. Nggak masalah. Yang masalah itu kalau misalnya dia nggak taraweh dan nggak witir. Ya dong. Ya lebih bermasalah itu. Masalah ini. Kenapa dia nggak menghidupkan malam-malamnya? Udah di masjid taraweh 11 terserah, 23 terserah, bebas. Mau plus witir atau tidak terserah, nggak masalah. Kalau mau dia mau di rumah, dia mau nambah sholat tasbih misalnya, sholat hajat misalnya, fadhol silahkan. Witir itu kan sunnah dan tarawih sunnah, jadi tidak masalah. Karena Rasulullah SAW itu dulu paling banyak tarawih di rumahnya. Karena apa ya, yang tadi dibilang takut menjadi sebuah hukum bahwa tarawih itu adalah wajib termasuk witir. Kayak gitu. Nah, menjelang Idul Fitri itu kan ada kita zakat. Biasanya kan kalau di masyarakat kita kan ingin mendoakan orang lain, bahkan kalau bisa ibadah kita itu di atas namakan orang lain. Nah, kalau zakat ini yang wajib ini, yang setahun sekali ini, itu boleh nggak sih sebenarnya kayak
di atas namakan orang lain gitu. Di atas nama kan maksudnya? Jadi kita berzakat untuk orang lain. Oh gitu. Yang dibolehkan just tip. Yang dibolehkan just tip. Titip ya. Gue bayar zakat titip ke lu. Oh, oke. Atas sama dia. Just tip itu. Yes. Ya. Kalau misalnya keluarga nih, kita nih keluarga, gue mau sekalian bayarin zakat bokap nyokap nih. Bisa. Jadi 4 in 1 gitu. Betul. Ya. Artinya bukan 4 in 1. Kita yang bayarin tapi atas nama dan jumlahnya sesuai orangnya. Per orang berapa? Sekian buat nih misalnya, atau berapa beras, sekitar 2,5 kilo ya. Iya. Gitu kan, kalau ya gitulah kurang lebih. Artinya per orang sesuai jumlahnya dan dibayar. Mau yang bayarin satu orang, fadhol silahkan. Karena apa? Zakat, ulama berpendapat ini sama seperti utang. Oke, jadi wajibnya kan dibayar. Iya. Aqimus sholata zakat. Jadi kan sholat dan bayar zakat. Maka penting di sini. Jadi kalau dibilang atas nama orang lain, boleh-boleh aja. Mau just tip, boleh. Tapi atas nama si yang nitip. Begitu. Nah, itu ada tadi sempat dibilang sama brother, sholat dan zakat. Apakah zakat itu sebelumnya harus sholat dulu? Enggak kan? Enggak dong. Pokoknya itu hanya dua. Perintah ini adalah sholat artinya tiap saat kan. Zakat fitrah itu adalah ketika Idul Fitri. Nah, hal ini harus dilaksanakan. Sholat dibenerin, zakat dibenerin. Kalau misalnya zakat nggak dibayar, wah, rusak yang kemarin. Nggak sempurna. Begitu. Zong. Nggak zong juga sih, tapi rusak aja. Masih ada utang gitu ya. Nih. Supaya nggak zong kan. Tapi misalnya Ramadan udah mau berakhir nih. Cuma kan namanya manusia kan kalau flashback dia ingetnya banyak salahnya, banyak dosanya, dan jangan pahala yang banyak ini bisa zong. Terus biasanya kemudian meminta untuk Ramadan dipanjangkan kan gak mungkin. Yeah. Tapi misalnya ada nggak ya brother doa untuk hambanya bisa kebagian lagi Ramadan tahun depannya gitu. Lu bisa ngerasain, ada nggak doa? Masya Allah, kalau doa kita biasa baca Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni karim. Agar apa? Agar Allah ampunin dosa kita, keluar dari Ramadan. Dan untuk ketemu Ramadan yang akan datang, tidak ada satupun yang bisa menjamin hal tersebut. Tapi panjatkan doa nggak masalah. Tapi ulama mengatakan, ketika kau keluar dari Ramadan, jangan keluar dari Ramadan. Artinya, keluarlah dengan Ramadan. Artinya, jadikan setiap bulan itu sama seperti bulan Ramadan. Naik kelas berarti harusnya ya? Iya. Kayak di bulan Syawal ada puasa 6 namanya. 6 hari. Untuk apa? Membiasakan kita. Kita berpuasa di saat orang tidak berpuasa. Oke. Menjadikan bulan yang biasa kita muliakan sama seperti Ramadan. Makanya jadi kita tergolong orang yang ubudiyah. Kalau orang Ramadaniyah, orang Ramadaniyah hanya beribadah di bulan Ramadan. Tapi ubudiyah, orang yang ubudiyah yang beribadah kepada Allah, yang menjadi hamba Allah, dia sama seperti bulan Ramadan di bulan-bulan biasanya. Jadi ini sebenarnya ujian juga ya setelah ini. Setelah Ramadan, pesantren kilat. Pesantren kilat. Kilat sebulan. Iya, ingat lu sekolah dulu. Ya. Ada kan? Ada. Pesantren kilat. Untuk apa? Menjadikan diri kita seperti orang yang spesial di luar sana, yaitu membawa bulan Ramadan kepada bulan-bulan biasanya. Quran yang ada tinggalkan. Kemudian apa? Sedekah yang ada tinggalkan. Puasanya dijaga. Lisannya dijaga. Maka orang-orang seperti ini tergolong orang-orang ubudiyah. Yang beribadah kepada Allah Ta'ala. Amin. Abdun, seorang hamba, bukan Ramadaniyah. Mudah-mudahan bisa ya. Amin. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita bulan Ramadan yang akan datang, dan jangan sampai Allah wafatkan kita sebelum kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin. Karena pada dasarnya kesuksesan bulan Ramadan itu adalah ketika hambanya bisa bersikap seperti Ramadan di bulan-bulan berikutnya. Wah, terima kasih Brother Ustadz Alfi telah mencerahkan kita dan mencerah udah cerah loh.
Emang mataharinya udah Oh naik. iya, iya, iya. Dan mudah-mudahan doa itu juga bisa membuat semangat kami para tim Jernih Berdakwah terus bisa terus berjalan istiqomah Amin. tanpa harus di bulan Ramadan dan seterusnya. Dan istiqomah khairum min alfi karamah. Istiqomah lebih baik daripada 1000 karamah. Jangan pikirkan karamahnya apa, tapi istiqomah itu lebih dahsyat. Apa karamah? Yaitu bisa misalnya, oh doanya mustajab, Iya, itu iya. karamah. Tapi istiqomah lebih dahsyat daripada itu. Masya Istiqomah. Allah. Hal yang kecil lebih Allah cintai kalau istiqomah daripada hal yang besar tapi sekali. Masya Allah. Terima kasih Bro. Thank you, man. Jangan kapok-kapok Bro. Kagak pernah kapok. Makasih banyak udah kasih gue tempat buat ngobrol, buat sharing, ngikutin diri sendiri. Mudah-mudahan pribadi gue Ramadan ini menjadi Ramadan spesial dan kita bisa mendapatkan nikmatnya Lailatul Qadar. Kita bisa mendapatkan nikmatnya baca Al-Quran dan mudah-mudahan Allah pertemukan lagi kita yang Ramadan yang akan datang. Amin, 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 ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Rasanya Abram pengen ikut boncengannya aja deh, biar ikut rombongan. Maaf, bukan motor. Ini ember.